Pada tanggal 3 Juni, Taiwan mencatat 76.517 kasus lokal dan 142 orang meninggal. Kasus terbanyak terdapat di New Taipei dengan lebih 11.000 kasus. Hingga 2 Juni, rasio kasus parah dan menengah adalah 0,3%. CCC mengumumkan penjualan alat tes cepat sistem nama asli putaran kedua akan dimulai pada Senin depan tanggal 6 Juni. Sama seperti sebelumnya, penjataan berbasis nomor KTP ganjil atau genap akan diadopsi dengan harga jual $500 Taiwan per 5 dosis dan kuota per hari apotek dinaikkan menjadi 117 paket. 所有人都可以买，就是你以前没有买过，有买过的，有领过没有领过的都可以，第二轮的开始，但是要持有健保卡跟居留证。 Chen Shih-chong menyatakan bahwa kurva epidemi di Taiwan mirip dengan Singapura. Setelah mengamati perkembangan di kawasan utara Taiwan dan Hualien, akan ada pembalikan setelah tingkat diagnosis mencapai 10%, tetapi masih memerlukan pengamatan selama sekitar 10 hari untuk mengetahui situasi yang lebih jelas. Pos vaksinasi anak di Chiang Kai-shek Memorial Hall hanya memvaksinasi sekitar 300 hingga 400 orang pada 2 hari pertama. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 1.500 orang pada tanggal 3 dengan kedatangan warga dari luar daerah pada hari libur untuk memvaksinasi anak mereka sebelum hari vaksinasi yang dijadwalkan sekolah. Tarif listrik musim panas mulai diberlakukan pada bulan Juni. Pakar mengatakan dengan mengendalikan suhu penyejuk udara pada 27 hingga 28 derajat dan mensirkulasi udara dengan kipas angin akan membuat tagihan listrik berkurang. 我会把冷气温度调在27、28度之间，因为每调高1度的话，可以省6%的电费。 Untuk kamar tamu yang menghadap barat, disarankan menggunakan karton aluminium guna menghalangi panas akibat terpapar sinar matahari. Salah satu alat pemakan listrik di rumah adalah teko pemanas air listrik. Pakar menyarankan pengguna untuk memanaskan air dengan gas dan menyimpan air panas dalam termos. Taipower mengeluarkan bonus hemat listrik di mana tarif pengguna listrik umum akan dipotong $0,6 Taiwan setiap menghemat 1 kWh dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Keluarga penyandang disabilitas pengguna peralatan pendukung kehidupan dan keluarga penghemat listrik juga mendapat potongan yang sama dengan pengurangan minimum $100 Taiwan. 比去年的用电量少，最少你会获得84块。星期的电费假设是1000块的话，那我最多就扣掉1000块。 Di samping itu, untuk pengguna bidet gabungan disarankan untuk mematikan pemanas kloset di musim panas. Selain itu, hindari mengisi kulkas hingga terlalu penuh dan kurangi waktu serta frekuensi membuka pintu kulkas untuk menghemat listrik. Hari ini adalah hari pertama liburan Festival Pecun. Biro Cuaca Pusat CWB menyatakan bahwa dalam 3 hari ini akan ada hujan petir singkat di sore hari dan ada kemungkinan terjadi hujan lebat lokal. Hujan petir dan hujan lokal akan muncul di kawasan selatan pada akhir pekan dan cuaca akan panas dan gerah dengan suhu 30 derajat ke atas. 北、中、南、东各地的天气上都比较闷热一点。 白天的高温基本上都有机会到32到34度，部分地区有机会再更高一点。 CWB mengingatkan bahwa front hujan Prum akan hadir pada tanggal 6. Hujan akan terus turun di wilayah tengah dan selatan dan kemungkinan hujan di wilayah utara juga meningkat. Gelombang hujan kali ini diperkirakan akan berlanjut hingga tanggal 9 atau 10. Perpanjangan waktu hujan akan menurunkan suhu hingga 21 atau 22 derajat di wilayah utara. Nasi ayam Hainan adalah makanan lokal nasional di Singapura, tetapi pemilik toko mengumumkan kenaikan harga jual karena kenaikan harga bahan baku. Kabar buruk lainnya adalah Malaysia telah melarang ekspor daging ayam selama 1 bulan per 1 Juni untuk meredam lonjakan harga domestik. Hal ini menjadi pukulan keras bagi Singapura yang sepertiga pasokan berasal dari Malaysia. Most chicken rice stores, if not 100% of chicken rice stores, all use fresh chicken rice. Basically, imported live, slaughtered, so the ban would mean we are no longer able to sell. Malaysia adalah negara yang menerapkan kebijakan perlindungan pangan setelah India dan Indonesia. Larangan ekspor ayam yang sebelumnya 3,6 juta ekor per bulan akan berlaku hingga harga ayam domestik stabil. Namun selain pengumuman kenaikan harga, setiap pembeli juga dibatasi maksimal membeli 3 ekor ayam. Hal ini membuat masyarakat tidak merasakan dampak larangan ekspor. Larangan ekspor daging ayam Malaysia diperkirakan akan menaikkan harga daging ayam di Singapura. Biro Makanan Singapura mendorong masyarakat untuk beralih ke ayam beku yang sebagian besar diimpor dari negara seperti Brasil atau langsung beralih ke alternatif daging lain seperti ikan.